Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Tantan Gojlak RC Newbie. Kali ini saya akan membagikan sedikit tips mengganti dinamo MN86K dari dinamo yang 390 bawaannya ini yang sebesar ini ke dinamo 540 yang besar. Sebetulnya sih udah ada adaptor dinamonya biar langsung PNP, cuman ada sedikit beberapa yang harus dirubah. Meskipun adaptornya PNP bisa langsung masuk ke gearbox si MN86, tapi harus ada sedikit yang dirubah di bagian setelan baut dinamonya. Soalnya kalau misalkan kita nggak robah di bagian situnya, pasti antara si gear pinion dari dinamonya ke spur gearnya itu terlalu rempet. Tapi kalau kita pundurin terlalu jauh juga, misalkan digeser sedikit juga itu susah, jadi harus ada sedikit yang dirobah. Nah, gimana cara robahnya? Nanti saya kasih tahu ya. Nah, ini udah saya buka si body MN nya. Jadi yang harus dirobah itu ininya nih. Nah, si lubang baut yang setelan pinion gear ini ke spur gear. Soalnya lubang ini tuh nggak rata bawaan dari gearboxnya tuh. Jadi si baut ini tuh kalau mau digeser sedikit ke belakang juga ngeganjel karena nggak rata. Jadi sedikit dirobah tuh lubang ininya diratain, jadi biar bisa dipundurin sama dipajuin ininya settingannya. Soalnya kalau misalkan langsung nih emang masuk di paling ujung sini, ada ini kan saya udah ada sedikit celah, udah saya robah di pundurin ke belakang. Emang di sininya tuh kalau kita pasang sini bisa kepasang juga, cuman antara pinion sama spur gearnya ini terlalu rempet, jadi ke gearboxnya juga berisik, sama mobil juga kerasanya berat majunya. Terus pasti cepet habis sih spur gearnya karena kan ini pinionnya besi nih, alloy bahannya. Saya ini masih pakai pinion gear yang bawaan dari si adaptor dinamo 540 buat ke gearbox MN. Terus cara nentuin settingannya biar pas, biar nanti si gearboxnya nggak berisik. Jadi antara pinion ini nih, pinion gear ini sama ada sedikit speleng atau celah, nah kayak gitu, biar si spur gearnya juga awet sama si suara dari si gearboxnya nggak berisik. Terus jangan dikasih grease ya kalau misalkan sistem gearboxnya udah slipper cut kayak gini. Nanti si grease-nya tuh bisa masuk ke bagian bantalan yang karet ini, nanti slip ininya. Paling itu yang harus dirobah kalau misalkan kita pengen pakai konverter dinamo 390 ke 540 yang PNP. Terus bisa juga kalau misalkan pengen pasang tapi nggak pakai adaptor kayak gini nih, bisa, cuman kita harus ngerobah lubang yang ini nih, lubang yang ujung dinamo ini nih, yang lubang dinamo yang di belakang pinion gear ini. Soalnya kan kalau misalkan bawaan dari MN86 kan ukurannya 390 nih, si ujung ininya nih Kak. Ujung dinamonya kan kecil. Kalau udah pakai yang 540 yang besar nggak masuk di sininya, jadi kita harus dibesarin lubang ininya. Kalau saya sih nggak mau terlalu banyak ngerusak gearboxnya, jadi saya pakai yang beli adaptor dinamo 390 ke 540 kayak gini. Cuma sedikit ngerubah di lubang settingan baut pinion gear ini.
yang lubang settingan buat ini apa, pinion gear. Paling itu aja kalau misalkan di bagian gearbox. Kalau kita mau ganti dinamo 540 dari 390 ke 540 pakai yang adaptor. Merubahnya ini sama di bagian bodi. Kalau di bagian bodi sedikit dicoak di depannya. Nah, sedikit coak di sebelah sini. Hasilnya kan sama kayak gini. Sedikit dicoak. Soalnya kalau nggak dicoak, bodi nggak akan pas karena nah ini nih kena beras kuningan yang ini nih. Bagian bodi yang tadi kalau nggak dicoak. Jadi si bodi nggak akan nutup rapat, nggak akan pas masuk ke sasisnya. Paling itu aja sih kalau misalkan tipsnya. Kalau pengen robah ke dinamo 540 pakai adaptor dinamo kayak gini. Ngerobahnya cuman itu doang, apa, lubang setelan pinion gear sama sedikit ngecoak bodi bagian depan bawahnya. Bisa juga kalau misalkan nggak pakai adaptor, ya itu tadi yang si lubang ujung masuknya dinamo ke gearbox digedein sedikit. Paling itu aja sih buat kenapa saya pindah ngerubah dinamo ke 540. Soalnya ngejar torsi sih. Soalnya saya pakai 540 yang 35T. Bawaannya kan 390 25T. Kalau pakai dinamo yang ini, jadi di tanjakan tuh nggak bisa slow banget gitu. Misalkan kalau kita mau crawling harus sedikit ngegas. Kalau pakai dinamo ini kan karena torsinya lebih besar, pakai yang 35T. Ukuran dinamonya juga gede, jadi ketika digas sedikit lebih smooth aja pas naik gitu, pas nanjak, pas crawling lebih enak. Cuman emang kalau misalkan speednya, kalau buat saya sih nggak terlalu dapet, karena kan saya pakai baterainya juga 2S udah gitu bukan lipo lagi, pakai Li-ion. Tapi saya cobain pakai Li-ion yang 3S rakitan, agak ada lah speednya. Beda sih kalau sama yang ini, lebih enak yang ini kalau speed gitu. Cuman torsinya lebih enak pakai dinamo yang besar. Rencananya yang ini mau saya pasang di sini nanti, nungguin ISC-nya dulu. Soalnya kan yang ini udah saya ganti ke brushless. Cuman kalau pakai brushless mending pakai combo yang bagus sekalian lah. Jadi saya ini mau dirubah lagi ke brush biar enak pakai dinamonya yang ini. Torsinya lebih besar lah. Soalnya kalau pakai yang brushless ini cuma speed doang, tapi torsinya kurang, karena kan saya pakai combo brushless juga yang murah lah. Kalau dinamonya sih pakai Surpass, cuman ini ISC nya kan pakai ISC yang murah, jadi nggak enak lah. Ada coggingnya, banyak coggingnya, meskipun udah disetting pakai program card juga. Tapi sih saran saya mendingan kalau mau buat pemula kayak saya gitu, saya juga kan pemula baru main RC, mendingan ngerakit dari upgrade dari MN86 lebih enak. Ini juga pakai 540, gak banyak ngerubah yang lain-lain. Coba kalau misalkan kita mau ngerakit, mau ngegedein dinamo di MN99, pasti banyak ngerubahnya. Coak bodinya juga lebih banyak. Kalau ini tinggal masuk, coak sedikit, udah beres. Gak kelihatan apa banyak coakan gitu. Jadi lebih enak pakai MN86. Paling itu aja tipsnya. Jika kasih lihat torsinya segimana besarnya ya, pas misalkan crawling. Oke, sekian dulu video saya kali ini, semoga tipsnya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam satu remote.